Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dengan NIM 241031058. Prodi Sistem Informasi dari Kampus Institut Teknologi Baruni Yusuf Habibie. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi pada operasi dasar dalam struktur data linked list. Adapun operasi yang akan kita bahas kali ini yaitu set node, yang kedua insert node, remove node, dan yang terakhir yaitu linked list, reverse linked list. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu set node. Pada set node ini terdapat dua fungsi utama, yaitu set value, fungsi set value, dan fungsi get. Nah, fungsi set value ini di sini terdapat indeks. Indeks itu posisi node yang ingin diubah nilainya, yang mana dimulai dari 0. Dan di sini value, nilai baru yang ingin dimasukkan ke dalam node tersebut. Jadi, fungsi set value ini digunakan untuk mengubah nilai atau value pada node yang berada pada posisi indeks di dalam linked list. Dan fungsi get ini digunakan untuk mengambil node yang berada pada posisi tertentu dalam linked list. Nah, jadi fungsi set value ini ia memanfaatkan fungsi get untuk mendapatkan node yang berada pada indeks tertentu, lalu mengubah nilai atau value node tersebut. Jika node ditemukan, nilai akan diperbarui. Jika node tidak ada, misalnya indeks di luar rentang panjang list, maka tidak ada perubahan yang dilakukan. Jadi intinya itu, set value digunakan untuk mengubah nilai pada node di posisi tertentu, dan get digunakan untuk mengubah node di posisi tertentu dalam linked list. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk contoh penggunaannya. Ini perintah yang kita gunakan. Ya, misalkan kita ingin di sini kita ingin mengganti indeks value dari indeks kedua, itu yang mana yang awalnya ini nilainya 7, value-nya 7 di indeks kedua. Nah, sekarang itu menjadi 99. Jadi bisa dilihat di sini perbandingannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan set node. Selanjutnya kita masuk ke insert node. Nah, pada insert node ini, di sini menggunakan fungsi insert untuk menyisipkan node baru dengan value tertentu pada posisi atau indeks yang ditentukan dalam linked list. Nah, di sini kita lihat menggunakan perintah. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengecek apakah indeks valid dengan indeks tidak boleh kurang dari 0 atau lebih dari panjang linked list. Dan jika tidak valid, maka fungsi langsung mengembalikan false. Nah, di sini menggunakan fungsi prevent. Di sini fungsi prevent digunakan jika posisi yang diminta adalah awal linked list atau indeks sama dengan 0. Jadi ini fungsinya untuk menyisipkan di awal. Nah, selanjutnya di sini ada perintah indeks sama dengan self line. Di sini menggunakan fungsi append, di mana fungsi append ini digunakan jika posisi yang diminta adalah akhir dari list. Jadi pada perintah ini digunakan untuk menyisipkan di akhir. Nah, di sini untuk perintah ini digunakan untuk menyisipkan di tengah, yang mana di sini perintah awalnya digunakan untuk membuat node baru, dan di sini untuk menemukan node sebelum posisi target. Di sini menggunakan fungsi get untuk mengambil node sebelum posisi sisipan. Ini penting agar kita bisa menyambungkan next node dengan benar.
Dan pada perintah ini, di sini digunakan untuk menghubungkan node baru ke node setelahnya. Dan ini untuk menyambungkan node sebelumnya ke node baru. Nah, untuk perintah ini, di sini self length plus sama dengan 1. Di sini digunakan untuk menambahkan panjang linked list karena node baru telah ditambahkan, sehingga harus ada penambahan panjang linked list. Jadi kurang lebih seperti itu untuk insert node. Dan untuk penggunanya seperti ini. Di sini indeksnya sama dengan 1, value-nya 55. Ini artinya kita ingin menyisipkan 55 ini di antara node 4 dan 5. Di sini indeksnya sama dengan 1. Ini bukan di awal ataupun di akhir list. Jadi di 55 ini akan disisipkan di tengah. Itu berada di antara 4 dan 5. Bisa dilihat di sini untuk awal dan akhir setelah penggunaan insert. Nah, jadi itulah tadi mengenai fungsi mengenai remove node. Nah, selanjutnya itu di sini reverse linked list. Nah, pada reverse linked list di sini menggunakan fungsi reverse untuk membalik urutan node dalam linked list sehingga elemen terakhir menjadi yang pertama dan begitu pun. Nah, selanjutnya yaitu remove node. Pada remove node di sini menggunakan fungsi remove. Fungsi remove dalam kode linked list itu digunakan untuk menghapus node pada posisi tertentu berdasarkan indeks dalam linked list. Nah, pada remove node di sini dia menggunakan fungsi pop first. Jadi fungsi pop first ini digunakan jika indeks yang ingin dihapus adalah elemen pertama atau hitnya, indeks sama dengan 0. Dan di sini menggunakan fungsi pop untuk menghapus node terakhir atau tailnya jika indeks sama dengan self length kurang 1. Dan di sini untuk penghapusan hapus di tengahnya. Jadi di sini brave self get di sini menggunakan fungsi get untuk mencari node sebelum node yang akan dihapus. Dan di sini temp ini adalah node yang akan dihapus. Dan untuk perintah ini temp next sama dengan pref next sama dengan temp next ini secara logika menghapus node temp dari linked list. Dan untuk perintah ini akan memutus koneksi node temp dari list. Jadi ini penting agar node yang dihapus tidak lagi menunjuk ke node lain. Dan ini untuk perintah self length min sama dengan 1. Jadi ini untuk mengurangi satu panjang linked list karena satu node telah dihapus. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk penggunanya itu seperti ini. Jadi contoh penggunanya itu seperti ini. Ini di indeksnya ini sama dengan 0. Ini artinya kita ingin menghapus awal atau hitnya. Di sini kita coba run.
hasilnya itu seperti ini. Yang awalnya di sini nah yang awalnya di sini indeks 0 sama dengan nolnya itu adalah 4. Nah, sekarang karena sudah dihapus menggunakan fungsi remove, maka uh, indeksnya indeks nolnya itu menjadi sama dengan 55. Sebaliknya, di sini kita lihat pada perintah ini ref di sini disiapkan untuk menyimpan node sebelumnya saat iterasi dimulai dengan non karena node pertama nantinya akan menjadi node terakhir atau time-nya. Dan di sini current adalah node yang sedang diproses dimulai dari hit. Nah, dan di sini self style sama dengan self hit. Ini karena setelah proses selesai, hit akan pindah ke akhir dan menjadi tile. Nah, untuk bagian ini adalah proses pembalikan arah next. Jadi di sini next node sama dengan current next. Ini menyimpan referensi ke node berikutnya agar tidak hilang setelah current next diubah. Dan untuk current next sama dengan pref, ini mengubah arah pointer next dari current agar menunjuk ke node sebelumnya. Inilah proses reverse-nya. Dan ini pref sama dengan current. Ini memindahkan pref ke current bersiap untuk iterasi berikutnya. Dan untuk current sama dengan next node, ini melanjutkan ke node berikutnya dalam daftar. Nah, setelah keluar dari loop, pref sekarang berada di node terakhir dari linked list asli yang menjadi hit baru. Jadi kita set solve hit ke pref. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penggunanya itu seperti ini. Kita coba run dulu. Nah, jadi di sini kita lihat di bawah. Nah, di sini awalnya itu 55, selanjutnya 5, 99, dan 10. Nah, setelah menggunakan fungsi reverse, nah, di sini kebalik. Yang awalnya tadi hitnya 55, sekarang menjadi tilenya. Nah, sekarang hitnya itu menjadi 10 dan tilenya itu 55. Jadi bisa dilihat sendiri di sini untuk perbedaannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fungsi reverse. Nah, itulah tadi 4 operasi dasar dalam struktur data linked list menggunakan Python. Jadi sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.